Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan lagi soal yang sudah kita kerjakan di video-video sebelumnya yang berjudul PT Sejahtera. Nah, kali ini kita sudah sampai dokumen nomor 8. Nah, ini dia nomor 8. Jadi, videonya sudah per transaksi. Oke. Nanti bisa dilihat di deskripsi video ini, video sebelumnya. Nah, yang sudah, ini 7 sudah, kita kasih tanda dulu, kita warnai. Nah, sekarang di 8. Kita harus fokus. Nah, 8 ini adalah tanggal 9 Desember menjual barang dagangan secara tunai. Nah, kalimat tunai itu artinya kita menerima uang. Nah, menerima uang itu adalah jurnal penerimaan kas. Nah, kita ke jurnal receipt, cash receipt journal. Oke. Lalu kita perhatikan ini menjual barang secara tunai ya. Kita tulis dulu. Kita tulis tanggalnya 9. Nah, tanggal 9 ya. Deskripsinya kita buat keterangan penjualan tunai. Oke. Cash receipt-nya. Nah, cash receipt-nya ini di cash receipt journal. Nah, ini penjualan tunainya. Kita lihat jumlahnya. Ini dia 15.011.400. Oke. 15.011.400. Oke ya. Ini bagian debitnya. Nah, adakah akun lagi? Nah, ada caranya. Kalau kita lupa atau kita kadang kan saat menjurnal itu jurnal penjualan tunai itu kita lupa nama akunnya. Jangan khawatir, jangan ragu. Pertama yang kita lakukan adalah penjualan tunai itu lihat sales journal. Nah, di sales journal ini debit kreditnya sudah jelas. Kalau kita penjualan tunai, berarti debitnya pastinya cash in bank. Berarti kreditnya adalah akun-akun ini. Jadi kalau kita mengerjakan jurnal penjualan lupa, maka yang pertama kita lihat adalah jurnal penjualan tapi fokus di kreditnya karena debitnya sudah cash in bank karena tunai. Nah, berarti ada sales, fade out, dan freight collected. Kita lihat ada freight-nya. Nah, ini ada beban angkutnya ya. Kita ke cash receipt journal. Ini kan debitnya udah, sekarang kreditnya. Nah, oke, kita ke kreditnya ya. Ini kreditnya. Berarti akunnya tadi naruhnya di other. Nah, di sini dia naruhnya jangan di akun receivable, di other. Nah, oke ya. Tadi akunnya apa aja? Sell. Nah, kita ambil dulu nama akunnya biar nggak lupa. Nah, sell. Lalu ada PPN outcome. Nah, fade out. Oke ya, fade out. Ini namanya. Lalu ada nama akunnya adalah tadi freight collected. Kita cari freight collected, ini dia. Nah, ini namanya di sini ya. Itu nomor akunnya. Freight collected. Lalu ada namanya apa tadi? Diskon ya. Diskon, sales discount.
Jadi ini disesuaikan kebutuhannya karena di faktur tadi ada namanya diskon. Oke, kita input dulu sesuai yang ada di fakturnya dulu. Oke ya. Pertama, ini sales diskonnya saya hapus dulu. Dia letaknya sales diskon itu di debit. Diskon itu kan mengurangi uang ya. Nah, kalau mengurangi berarti di debit. Salah letak tadi, bukan di kredit ya. Debit. Oke. Kita mulai lihat fakturnya. Subtotal ini, angka 13.800 ini dimasukin ke dalam sel. Oke. Ya. Ini angka yang ada di faktur yang namanya total ya, total yang ini. Nah, subtotal. Nah, lalu ini diskon 276, diskon 276, tinggal kita pindahkan aja. Nah, seperti ini. Lalu PPN-nya 1352400 kita masukin. 1352400. Oke. Kemudian biaya angkut 135. Oke, sudah. Coba kita lihat totalnya nih 15.287.400. Oke, kita lihat ini totalnya berapa. Nah, ini 15 tambah ini 15.287.400. Nah, dijumlahkan aja antara sel diskon dengan kasnya ya. Karena diskon, kalau nggak ada diskonnya berarti langsung cashnya terimanya. Oke. Lalu ada lagi. Nah, setiap ada penjualan itu selalu ada namanya COGS dan merchandise. Nah, saya masukin COGS-nya dan merchandise biar kita nggak ragu dan nggak kelupaan. Nah, saya masukin di cash receipt journal aja berbarengan dengan transaksi ini. Berarti debitnya adalah COGS. Oke, kita ambil nomor akunnya. Kreditnya adalah ya merchandise inventory barang dagangan ya. Karena kita namanya jualan pasti barangnya berkurang dong. Nah, angkanya didapat dari mana? Dilihat dari sini, bukan dari faktur penjualan ini, tapi dari mana? Iya, dari kartu persediaan. Oke ya, kita input di kartu persediaannya. Berarti ke inventory card-nya. Oke. Tanggal 9. Kita bikin namanya penjualan tunai. Namanya jualan itu selalu barangnya berkurang. Oke. Barang yang berkurang pertama adalah 6. Harganya dilihat dari sini ya. Nah, dari sini. Dari harga yang balance ini, oke. Saya copy aja. Oke, udah. Berarti 70 dikurangi 6 ya. Oke, lalu nanti angka yang 3 juta ini, nanti yang kita masukin ke inventory. Kita barang berikutnya 10 ya. Out ya, karena kita jualan 10. Harganya ngikutin ini nih. Di balance ya, berarti 57 kurangi 10 ya, berarti 47. Oke. Kalau terjadi penjualan untuk harga di kartu persediaan tidak pernah berubah ya. Berarti COGS-nya adalah 6 juta. Nah, yang saya kasih warna merah ini ditambah dengan 3 juta. Berarti 9 juta. Kita masukin ke dalam sini. Nah, 9 juta.
Oke ya, berarti COGS dan merchandise-nya adalah 9 juta. Angka 9 juta ini diambil dari kartu persediaan. Jadi kalau ada penjualan tunai seperti ini, jangan takut dan jangan ragu, berarti ke cash receipt journal, karena penjualan tunai berarti kita menerima uang, berarti cash receipt journal. Setelah itu diinput, kalau untuk nama akunnya takut atau ragu atau lupa, maka kita lihat aja di sales journal ini. Cuman debitnya biasanya akun receivable, karena penjualan tunai jadi cash in bank, berarti ini debitnya cash in bank, kreditnya nama akunnya sama persis ya. Oke, sudah. Lalu untuk kartu persediaannya dikerjakan dan dipindahkan angkanya dipindahkan ke COGS dan merchandise karena penjualan. Jadi setiap penjualan harganya tidak akan berubah. Harga yang ada di kartu itu yang dipindahkan ke di kartu dipindahkan ke dalam jurnal.